Oke, itu dari Kak Mok. Kak Gina. Kalau buat tuh gini, film itu adalah kerja kolaborasi gitu. Jadi bahkan keputusannya itu bukan hanya menyangkut kreativitas, tapi juga hajat hidup orang banyak. Gitu nomor satu. Terus kemudian yang paling sulit mungkin adalah ketika harus mengambil keputusan tetap syuting Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga di saat pandemi. Produser saya, Chen Parves Servia, waktu itu bilang, Gina kalau misalnya ini kita syuting kemudian berhenti, impact-nya itu bukan cuma film ini aja, tapi sebenarnya seluruh industri gitu. Jadi karena kalau nggak ada yang mau mencoba, terus kemudian bikin SOP penanganannya, terus bagaimana kita menyikapi suasana genting dengan kreativitas kita dan disiplin kerja kita, itu tuh sayang potensi industri film yang sudah lagi naik-naiknya di 2019. Apalagi kemudian bioskop pada saat itu ditutup dan kemudian berjangka kan bukanya nggak bisa 100%. Akhirnya pada saat itu alhamdulillah punya rekan-rekan produser dan kru yang luar biasa mau mikirin bareng, memutuskan untuk ya udah kita jalan, kita bikin SOP-nya, dan ada juga kesempatan, dia ada 2 SOP itu COVID sama satu lagi anti kekerasan seksual di set gitu, anti bullying dan anti kekerasan seksual. Tapi yang justru yang bikin deg-degan karena di Cinta Pertama, Kedua, Ketiga itu karakternya itu adalah kisah bapak sama anak dan bapaknya sepuh dan yang main adalah Slamet Raharjo. Itu stres karena aku nggak mungkin jadi sutradara yang keputusannya membuat Slamet Raharjo kenapa-napa gitu. Jadi akhirnya di situ belajar benar-benar belajar bahwa film itu tuh ketegangannya tuh bukan cuma masalah kreativitas tapi bagaimana membangun sistem yang lebih baik. Tapi akhirnya yang paling mengharukan karena kita break kan film kan, tuh benar-benar pada saat itu kru tuh saling jualan, saling beli untuk mendukung ekonomi masing-masing. Terus saya ingat banget saya hari pertama saya gugup di meja, terus saya kayak buka nasi box karena belum bisa untuk ngurangi resiko penularan, nggak boleh prasmanan, jadi buka nasi box. Terus kayak yang berdoa gitu dikasih keyakinan. Terus kemudian ada driver, supir duduk gitu di samping saya depan, dia nanya, Mbak sutradaranya? Iya gitu. Terus dia bilang, makasih ya Mbak, keluarga saya bisa makan lagi. Luar biasa. Kalau Mas Riri, singkat Mas. Saya pernah bikin dalam sebuah produksi, setelah syuting, filmnya selesai, kepanjangan, kita kurangin dikit, masih kepanjangan, terus kita cari apa yang membuatnya sangat panjang. Jadi satu film udah syuting sekian banyak, dia udah ikut audisi, casting, latihan, syuting, take, filmnya udah jadi. Tapi terakhir saya harus datang ke dia bilang, maaf ya kamu nggak jadi ada di film ini. Film apa sih? Kalau boleh tahu. Film Gi waktu itu. Film Gi itu filmnya aja akhirnya panjangnya kan sekitar 2 jam 40 menit ya. Itu sebelumnya lebih panjang lagi, dan kalau kita hanya motong-motong adegan gitu, dia malah bukan jadi film yang seperti yang saya bayangkan ritmenya gitu. Jadi akhirnya caranya apa? Kalau karakter ini kita lepas, kita dapat 30 detik di sini, 1 menit di sini, ini jadi hilang, satu tokoh hilang. Dan itu paling kebayang nggak? Paling berat buat Mas. Oh iya itu. Tapi itu bukan cuma akhirnya kami biasanya berdiskusi dengan sangat serius, kita ajak ngobrol gitu. Tapi kalau diperhatikan di DVD rilisnya Gi itu ada adegan deleted scenes. Nah, tokoh itu ada di deleted scenes ya. Jadi untuk istilahnya untuk menjelaskan bahwa dia pernah partisipasi di film itu, kita masukkan di deleted scenes di DVD waktu itu. Benny pernah mengalami di delete gitu nggak sih? Kayaknya di blur muka. Kalau di delete pernah, tapi waktu itu memang peran saya. Tapi nggak satu film kan? Enggak. Okay. Makanya itu tadi saya sebenarnya ingin nyambung pertanyaannya, bagaimana pengaruhnya ke cerita, karena pasti peran ini berinteraksi dengan pemain lain kan? Enggak, itu bisa ternyata. Bisa. Jadi kadang-kadang ada film yang banyak tokoh berjalan gitu ya. Dan ya sebenarnya tentu saja ada juga adegan yang interaksi itu yang harus kita angkat gitu. Dan itu
karena itulah filmnya bisa pendekan dikit gitu. Mungkin Mas Riri dulu. Mungkin kalau ada kesempatan lebih produktif, saya bisa bikin film 2 gitu 1 tahun mungkin enak juga ya. Tapi ya Kenapa Mas itu nggak bisa diwujudkan? mungkin karena biar bagaimanapun untuk iklim produksi kita butuh kalkulasi yang lebih panjang untuk apapun gitu kalau di sini. Banyak hal yang misalnya kayak setiap film itu harus booking jauh-jauh hari untuk bisa dapat spot di bioskop gitu, dapat tempat di bioskop antara lain. Terus ya saya sendiri juga masih kayak belum menemukan kayak struktur misalnya biar bisa bekerja berlanjut terus ya, kayak otak saya sendiri masih agak lambat gitu bekerja gitu ya. Jadi butuh waktu untuk mempersiapkan sebuah cerita, skenario dan gitu. Tapi mungkin kalau ada pilihan entah metode di mana saya tidak perlu mengerjakan apapun yang lain gitu. Itu satu pilihan. Kalau di Indonesia kami masih harus mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus gitu. Itu berarti karena sistemnya ya, sistem betul. teknis di Indonesia untuk mendukung support film kita ini masih harus banyak gitu. PR. Ini bukan keluhan ya. Bukan, ini tapi curahan hati gitu. Mengerjakannya sih tetap bersyukur karena saya tetap minimal bisa mengerjakan film yang saya sukai, yang saya percaya. Nah, tadi Mas Riri, kalau sekarang Gina, hal lebih baik mungkin bukan buat diriku saja ya, tapi juga teman-teman di industri, mungkin jam kerja yang lebih proper, lebih layak untuk keseimbangan antar peran kita di luar filmmaking gitu. enggak dong. Oke, thank you Gina. Kalau kamu? Ini mungkin lebih secara general ya, secara industri gitu. Layar bioskop yang lebih banyak sih, karena kita kan penduduk kita sekarang berapa? 280 juta. Iya. Dan paling banyak penonton Indonesia tuh 10 juta ya kira-kira ya. Itu maksud saya itu karena layarnya masih sangat sedikit. Kalau kita bandingkan sama negara-negara yang penduduknya juga lebih banyak dari kita, misalnya Amerika, misalnya ada empat yang paling besar ya, Amerika, Cina, dan India, itu setiap pojok ada bioskop gitu istilahnya. Nah, terpengaruh dengan mungkin demand juga nggak atau seperti apa?